Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan tayyiban, mubarakan fih, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sahabat tahsin mizanul qiraah, mari pada kesempatan kali ini kita berlatih bersama belajar pengucapan huruf hijaiyah sesuai kaidah makharijul huruf dan sifatul huruf. Yang pertama kita bahas, kita latih adalah pengucapan huruf hamzah. Huruf hamzah makhrajnya berada pada tenggorokan bagian bawah. Silakan dilihat di gambar. Ini gambar makhraj hamzah. Di sini di bawah tenggorokan bagian bawah, tenggorokan bagian tengah dan tenggorokan bagian atas. Tenggorokan bagian di bawah ada huruf hamzah dan ada huruf ha. Ini gambar makhraj, kemudian di sini adalah sifat. Huruf hamzah memiliki 5 sifat huruf, yaitu al-jahr, asyiddah, al-istifal, al-infitah dan al-ismat. Al-jahr adalah nafas atau udara tertahan ketika huruf hamzah dikeluarkan. Kemudian asyiddah, aliran suara tertahan, tidak dialirkan suaranya terlebih ketika hamzah berharokat sukun. Kemudian al-istifal yaitu pangkal lidah, tidak terangkat ya, datar, tidak terangkat naik ketika huruf hamzah dikeluarkan. Sehingga bermakna bahwa huruf hamzah ini adalah huruf tipis. Al-infitah yaitu merenggangkan lidah. Jadi lidah tidak menempel di lak-lakan atas ketika huruf itu dikeluarkan. Kemudian yang terakhir yaitu ismat, ya, sifat ismat yaitu berat sebutan atas lidah ketika mengucapkan huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu huruf tipis ya. Kita berlatih. Perhatikan, ketika huruf tipis, ulama qiraat memberikan kaidah yang sederhana, kaidah sederhana yang bisa kita ikuti, yaitu tersenyum dulu, senyum. Kita berlatih. Sebenarnya kalau nggak senyum dulu nanti jadinya jadinya hamzahnya dibaca tebal. Padahal hamzah adalah huruf tipis. Kita baca i u ba, i u ba, harus ba jelas ya, ketika hamzah berharokat sukun, nggak boleh ba. Kalau ba itu berarti dia rokhawah, dialirkan, padahal hamzah itu sifatnya adalah asyiddah, suara bunyi tidak dialirkan. Kita ulangi, a i u ba, a i u ba, u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Kita ulangi, a i u ba, a i u ba, u, a i u ba, u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a. Perhatikan, ini ada latihan dalam kalimat. Kita baca a'udzu, a'udzu, al-qari'atu, al-qari'atu, amana, amana, amanu, amanu, iqra, iqra, inasan, inasan, illa, illa, ilafihim, ilafihim, wa ahdarat, wa ahdarat, uswatun, uswatun, uqsim, uqsim. Begitu. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf ba. Huruf ba, huruf ba makhrajnya keluar dari paduan antara dua bibir dalam keadaan tertutup, atau huruf ba dikeluarkan dengan cara merapatkan kedua bibir. Bibir atas dan bibir bawah rapat, perlihat gambar, kemudian keluar huruf ba. Insya Allah kita orang Indonesia tidak kesulitan untuk mengucapkan huruf ba. Ada 6 sifat
huruf di dalam huruf ba. Perhatikan yang pertama al-jahr, asyiddah, al-istifal, al-infitah, al-idlaq dan al-qalqalah. Al-jahr yaitu bunyi huruf ba. Huruf ba ketika dikeluarkan maka nafas tertahan, udara yang mengalir sedikit ya karena tertahan. Kemudian asyiddah bunyi tidak dialirkan. Kemudian al-istifal yaitu pangkal lidah datar, tidak naik, tidak diangkat naik ketika huruf ba dikeluarkan. Kemudian al-infitah yaitu merenggangkan lidah ketika huruf dikeluarkan. Merenggangkan lidah dari apa? Dari lak-lakan atas. Sehingga ketika ada istifal kemudian infitah maka dia adalah huruf tipis. Seperti huruf hamzah, ba adalah huruf tipis. Kemudian al-idlaq, ba yaitu ringan lidah ketika dia mengucapkan huruf ba. Kemudian al-qalqalah yaitu huruf ba dipantulkan bunyinya ketika berharokat sukun. Mari sahabat kita berlatih mengucapkan huruf ba. Babi bu bab, babi bu bab. Pantulannya lembut saja ya, jangan bab. Seperti itu menambah hamzah sukun jadinya. Ba, perhatikan senyum dulu. Ba, ya biar tidak terlalu tebal. Biar ba tidak, tipis saja. Babi bu bab, bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Ulangi. Babi bu bab, babi bu bab, bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba. Kita berlatih di kalimat yang sudah kita sediakan. Tabaraka, tabaraka, albab, qalqalah, albab, fi tabab, fi tabab, ababilah, ababilah, wal jibala autada, wal jibala autada. Bismillahi, bismillahi, billahi, billahi, rabbika, rabbika, Ibrahima, Ibrahima, qiblatan, qiblatan, abi lahabin, abi lahabin wa tab, abi lahabin wa tab. Demikian sahabat, kita lanjutkan ke huruf berikutnya yaitu huruf ta. Huruf ta keluar dari ujung lidah dari arah punggungnya dan menempel pada gusi dua gigi seri atas. Perhatikan ini gambarnya ya, ujung lidah dari arah punggungnya. Arah punggung lidah bukan ujung persis depan ya. Ujung lidah dari arah punggung dan menempel pada gusi dua gigi seri atas. Ta, ti, tu. Ta, ti, tu. Huruf ta ini bersaudara dengan huruf dal ya. Di sini ada ad-dalu wa ta'u. Dal dan huruf ta makhrajnya sama, tetapi sifatnya yang membedakan. 5 sifat huruf ta yaitu al-hams. Kemudian al-hams itu nafas atau udara dialirkan ketika huruf diucapkan. Jadi al-hams itu gampangnya adalah nafas atau udara mengalir keluar berjalan bersama huruf ketika huruf itu diucapkan. Al-hams. Kemudian asyiddah. Ini unik ya huruf ta. Bunyi tertahan tetapi nafas dialirkan. Makanya ketika dia berharokat sukun maka harus terdengar jelas antara syiddahnya dan al-hams. Ta, ta, ti, tu, bat. Ta, ti, tu, bat. Perhatikan huruf ketika diucapkan dalam berharokat dhammah tu, ta, ti, tu. Bibir harus monyong. Kaidahnya adalah indimamus syafatain. Ketika huruf-huruf berharokat dhammah maka indimamus syafatain. Memonyongkan bibir. Kemudian sifat huruf yang ketiga adalah al-istifal. Al-istifal sama ya seperti huruf
hamzah dan huruf ba tadi. Kemudian al-infitah karena ba ta juga sama-sama huruf tipis. Kemudian juga al-ismat yaitu berat sebutan dari atas lidah ketika mengucapkan huruf ta. Ta, ti, tu, bat. Bat bukan bat ya. Kalau bat itu makhrajnya sudah berganti. Bukan lagi di ujung lidah di arah punggung menempel di gusi dua gigi seri atas. Tapi di ujung ya. Untuk itu perlu hati-hati ketika mengucapkan huruf ta dan kita harus sering berlatih. Ta, ti, tu, bat. Bat. Al-asyidahnya dulu baru al-hamsnya ya. Bunyi ditahan kemudian baru nafas atau udara dialirkan. Mari kita berlatih mengucapkan huruf ta. Tati tubat. Tati tubat. Tati tubat. Tanitat naminal mutnimati tanita. Kita ulangi. Tati tubat. Tati tubat. Tanitat naminal mutnimati tanita. Mari kita berlatih membaca huruf ta pada kalimat yang sudah disediakan. Tabbat yada. Tabbat yada. Zata lahab. Zata lahab. An'amta. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Marrataini. Marrataini. Waliyutabbiru. Waliyutabbiru. Tadbiran. Tadbiran. Fa'ti biha. Fa'ti biha. Rahmatihi. Rahmatihi. Yakhtim. Yakhtim. Bikalimatihi. Bikalimatihi. Bidhatis suduri. Bidhatis suduri. Wa'tuni. Wa'tuni. Haqqa tuqatihi. Haqqa tuqatihi. Turidun. Turidun. Ya sahabat, kita lanjutkan ke huruf berikutnya yaitu huruf ta. Huruf ta keluar dari ujung lidah dari arah punggungnya dan menempel pada ujung dua gigi seri atas yaitu dinding dua gigi seri bagian atas. Perhatikan ini huruf ta ujung lidah, ini punggungnya ya, punggung lidah, ujung lidah tapi dari arah punggungnya yaitu menempel pada ujung dua gigi seri atas. Ya, perhatikan dinding dua gigi seri bagian atas. Tha, tha. Kesalahan dalam pengucapan huruf tha itu kadang yaitu lidah dijulurkan terlalu keluar. Tha gitu ya. Padahal di sini sedikit dari gambar terlihat jelas menempelnya ujung lidah dari arah punggung yaitu pada dinding dua gigi seri bagian atas. Perhatikan sifat huruf tha ada ada 5 yaitu al-hams, ar-rohawah, al-istifal, al-infitah dan al-ismat. Perhatikan al-hams yaitu udara atau nafas mengalir ketika huruf tha dikeluarkan. Kemudian ar-rohawah bunyinya dialirkan ya. Ar-rohawah itu lawan daripada asyiddah. Kalau al-hams lawan daripada al-jahr. Tadi sudah sebutkan al-jahr ya, huruf hamzah dan huruf ba, ta tadi. Ya, huruf hamzah dan huruf ba. Kemudian ar-rohawah ini suara dialirkan. Kemudian al-istifal dan al-ismat tadi disampaikan ya. Intinya ketika ada al-istifal dan ismat, infitah maka huruf tha itu adalah huruf yang tipis. Kita singkat saja begitu ya. Kemudian al-ismat yaitu berat sebutan bagi lidah ketika mengucapkan huruf tha. Kita latih tha, thi, su. Perhatikan tetap monyong ya.
ketika huruf berharokat dhammah nyonyong. Indimamus syafatain, yaitu memonyongkan bibir. Dua bibir. Su, sa, si, su. Ketika dia berharokat kasroh, berharokat fathah senyum. Sa. Ketika berharokat kasroh, turunkan bibir bawah. Si. Ketika berharokat dhammah, maka monyongkan bibir. Su. Gitu ya. Kita berlatih, sahabat. Sasi subas, sasi subas, susan sanisas naminal musni masisan sanisa. Kita ulangi, ambil napas dulu. Sasi subas, sasi subas, dialirkan ya, bas ya. Jangan bas gitu, kalau langsung dipotong berarti tidak dialirkan. Tapi sa memiliki sifat ar-rakhawah, yaitu suara dialirkan. Sasi subas, susan sanisas naminal musni masisan sanisa sanisa. Kita berlatih pada kalimat yang sudah disediakan. Famathaluhu aktsaruhum khabithatun wa thaminuhum al-kautsar kathiran run ya, kathirun hasisan si diturunkan bibirnya, bibir bawah. Hasisan siyabu al-mabthus alhaakumut takatsur fab'atsu. Ya, mari kita lanjutkan sahabat di huruf berikutnya, yaitu huruf jim, huruf ja. Huruf ja dikeluarkan dengan cara tengah lidah menempel pada langit-langit, sehingga makhrajnya betul-betul tertutup dengan sempurna. Perhatikan, ini ada tengah lidah menempel pada langit-langit ya, sehingga makhraj betul-betul tertutup. Huruf ja, ji, ju, baj. Perhatikan, ini tengah lidah menempel pada langit-langit ya. Ja. Yang sering terjadi kesalahan adalah ujung lidah menempel pada gusi gigi seri. Ja. Jadi ja. Bukan jangan-jangan, tapi ja'an. Nah, ja. Ja ya. Ini huruf ja. Perhatikan, ini arsiran ini diwarnai berbeda ya. Ungu ya. Warnanya ungu nih. Menempel pada langit-langit. 6 sifat huruf ja, yaitu al-jahr ya. Bunyi suara. Suara itu nafas, suara huruf jim ketika dikeluarkan nafas tertahan ya. Kemudian asyiddah, yaitu bunyi tertahan. Kemudian al-istifal, al-infitah, berarti jim, ja itu adalah termasuk ke dalam huruf-huruf tipis. Ja. Jangan jo, tapi ja. Senyum ja. Kemudian turunkan bibirnya ji. Kemudian monyongkan bibirnya ju. Ja, ji, ju. Kemudian al-ismat ya. Al-ismat itu adalah berat sebutan bagi lidah ketika mengucapkan menggunakan huruf ja. Kemudian al-qalqalah, bunyi huruf dipantulkan ketika dia berharokat sukun. Ja, ji, ju, baj. Perhatikan, ketika kita mengucapkan huruf ja, jangan sampai ja. Jangan sampai keluar nafas deras ya. Karena al-jahr, huruf ja itu nafas atau udara tertahan, tidak mengalir deras, keluar berjalan bersama huruf ja ketika dikeluarkan. Ja. Pakai tisu ya. Ja. Jadi kalau di tisu atau tangan juga kelihatan kerasa ya kalau udara keluar berembus terlalu banyak.
Kita berlatih huruf ja. Jadi jubaj. Perhatikan qalqalah ya, lembut saja, jangan baje. Kalau baje itu ada menambahkan huruf hamzah sukun. Itu yang tidak boleh. Jadi jubaj. Jadi jubaj. Juja jani jajna minal mujni majija janija. Kita ulangi. Ambil napas dulu. Jadi jubaj. Jadi jubaj. Perhatikan ja senyum. Ji turunkan bibir bawahnya. Kemudian rahang bawah maaf. Kemudian ju monyongkan bibir. Kedua bibir. Jadi jubaj. Baj. Juja jani jajna minal mujni majija janija. Kita ulangi. Jadi jubaj. Juja jani jajna minal mujni majija janija. Kita baca, berlatih pada kalimat yang sudah disediakan. Ja'ala, ja'ala, zaujaini, zaujaini, ujajun, ujajun, afwajan, afwajan, jahazahum, jahazahum, masjidun, masjidun, tarjufur rajifatu, tarjufur rajifatu, tarjufur rajifah. Boleh. Jimalatun, jimalatun. Ya, kita lanjutkan sahabat. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf H. Huruf H dikeluarkan dari bagian tengah tenggorokan. Ini tengah tenggorokan ya. Ini tadi tenggorokan bawah di sini hamzah dan huruf H. Kemudian di sini ada tengah tenggorokan yaitu H. Huruf H sama dengan huruf ta ya, ada al-hams di sini. Tetapi dia memiliki sifat ar-rakhawah. Ya, pertama al-hams, ar-rakhawah, kemudian al-istifal dan infitah. Berarti H adalah huruf tipis. Jadi jangan ditebalkan. Kemudian huruf dia juga al-ismat ya. Berat sebutan bagi lidah ketika mengucapkan huruf H. Batuk dulu. Kita lanjutkan pengucapan huruf H. Ha, hi, hu, bah. Perhatikan bersih ya. H, tidak ada kerikilnya. Bersih. Ha, hi, hu. Ha itu senyum. Ha, hi, rahang bawah diturunkan. Hi. Kemudian hu, bibirnya dimonyongkan. Indimamus syafatain. Ha, hi, hu. Kita baca. Masuk dulu. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Perhatikan ketika huruf H berharokat sukun, maka dialirkan suaranya. Jangan dipotong, jangan bah gitu. Tapi dialirkan. Bah, nah, gitu ya. Ha, hi, hu, bah. Haknya dialirkan karena kita harus memenuhi memenuhi ya. Kita harus menunaikan, tepatnya menunaikan hak dari huruf H, yaitu dialirkan suaranya terlebih ketika dia berharokat sukun. Bah. Nah, kita ulangi. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Huhan, hani, hahna. Huhan, hani, hahna. Minal muhni mahihan, hani, ha. Kita ulangi, kita baca dari awal sampai akhir. Ambil napas dulu. Ha, hi, hu, bah. Huhan, hani, hahna. Hani, hahna minal muhni. Mahihan, hani, ha. Mahihan, hani, ha. Kita berlatih hadirin. Sahabat tahsin mizanul qiraah. Hasada, hasada. Ashab, ashab.
yushabuna, yushabuna, yushabuna. Pendek saja ya, 2 harokat saja di ayun. Yushabuna. Kalau dibaca waqaf baru dibaca panjang. Boleh. Yushabun gitu ya. Hitanuhum, hitanuhum. Rahiqun, rahiqun. Hillalibani, hillalibani. Al-hutamatu, al-hutamatu. Bo di sini ta ya. Al-hutamatu. Hurun ainun, hurun ainun. Batuk dulu. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya yaitu huruf kha. Huruf kha. Huruf kha dikeluarkan dari tenggorokan bagian atas. Perhatikan, ini tenggorokan bagian atas ya. Tadi ini tenggorokan bagian bawah, ada hamzah, ada ha. Kemudian ini tenggorokan bagian tengah, ada apa tadi, ha ya. Ha, kemudian ini bagian atas yaitu kha. Ada 5 sifat huruf kha. Perhatikan, huruf kha di sini sifatnya tadi udah kita sebutkan ya sebelum-sebelumnya, dan yang terbaru dari huruf kha di sini adalah sifat al-isti'la, yaitu pangkal lidah terangkat, kemudian baru bunyi keluar setelah itu. Jadi pangkal lidah terangkat dulu, baru huruf dikeluarkan, dibunyikan. Ketika mengucapkan huruf kha itu kalau pangkal lidah tidak terangkat susah ya. Kha. Dan sifat isti'la ini memiliki kaidah yang sangat penting harus kita perhatikan, yaitu kullu musta'la al-mufakhamah, yaitu setiap yang al-isti'la ya, itu adalah mufakhamah, yaitu huruf tebal. Makanya huruf kha itu adalah huruf tebal, apalagi ketika dia berharokat kasroh, ketika dia berharokat sukun harus jelas kha, khi, khu, bakh, bakh gitu ya. Perhatikan, selain huruf isti'la, kha ini juga memiliki sifat al-hams, yaitu udara atau nafas dialirkan ketika mengucapkan huruf kha. Kemudian juga ar-rakhawah, bunyinya keluar ya. Bunyinya dialirkan, dialirkan. Kha, khi, khu, bakh, bakh. Perhatikan, enggak dipotong, enggak kha, khi, khu, bakh, enggak bakh gitu udah enggak, tapi bakh dipotong ya. Dialirkan. 5 sifat huruf kha. Perhatikan di sini. Yang terakhir yaitu al-ismat ya. Al-ismat yaitu berat sebutan atas lidah ketika mengucapkan huruf kha. Bagi orang Arab itu berat kha gitu ya. Mari kita kita berlatih mengucapkan huruf kha. Kha, khi, khu, bakh. Perhatikan, ketika mengucapkan huruf kha tidak boleh memonyongkan bibir ya. Kha, khi, yang monyong itu ketika berharokat dhammah ya. Khu, berharokat dhammah dan mengucapkan wawu itu monyong. Perhatikan, ketika mengucapkan kha, sa, dha, la, dha, gha, itu tidak monyong bibir. Itu ya kadang kita sering terjadi kesalahan, yaitu kho, so, do, to, bibirnya monyong-monyong. Padahal kita tidak boleh memonyongkan bibir kita, tetapi senyum. Bukan senyum, kha, cukup begini, terbuka mulut ya. Kha, khi, kalau khi turunkan rahang bawah. Pada khu, kalau khu baru indimamus syafatain, monyongkan bibirnya. Kita baca kha, khi, khu, bakh, kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakh, na, minal, mukh, ni, makhi, khan, khani, kha. Kita ulangi. Kha, khi, khu, bakh, khu, khan, khani, khakh, na, minal, mukh, ni, makhi, khan, khani, kha. Khani, kha. Kita berlatih pada kalimat yang sudah disediakan. Fakhanatahuma, fakhanatahuma, waman khaffat, waman khaffat,
Dan juga berlatih juga dengan huruf-huruf yang sudah kita ucapkan tadi ya sebelum huruf kha. Khiftukum, khiftukum, khilala ad-diyar, khilalat diyar, yadkhulun, yadkhuluna, yadkhuluna, fakhur, fakhur. Ya, kita lanjutkan ke huruf berikutnya yaitu huruf dal. Huruf dal, di mana makhraj huruf dal? Huruf dal dikeluarkan dengan cara menempelkan ujung lidah dari arah punggungnya pada pangkal 2 gigi seri atas. Perhatikan ini ujung lidah, kemudian dari arah punggungnya, punggung lidah, tapi yang di ujung. Jadi ujung lidah dari arah punggungnya menempel pada pangkal 2 gigi seri atas. Perhatikan, da, di, du. Sering kesalahan adalah terjadi ketika mengucapkan huruf dal itu menempelnya ujung lidah pada gigi seri atas, da. Jadinya da, da, di, du. Kemudian juga menempelkan ujung lidah pada langit-langit, jadinya da, datang, selamat datang ya. Bukan da tapi da, da, di, du, bad. Perhatikan huruf dal, huruf da ada 6 sifat hurufnya, yaitu al-jahr, nafas tertahan, asyiddah, bunyi tertahan, tidak dialirkan. Perhatikan di sini tidak dialirkan. Kemudian istifal, infitah. Berarti huruf dal adalah huruf tipis. Kemudian al-ismat, sulit diucapkan, ya berat bagi lidah ketika mengucapkan huruf dal. Kemudian al-qalqalah. Seperti tadi huruf sebelumnya yaitu huruf jim, ya huruf ja, qalqalah juga ya. Kita berlatih mengucapkan huruf dal. Batuk dulu. Dadi dubad, dadi dubad. Senyum dulu. Dadi dubad, dadi, diturunkan rahangnya. Dadi dubad, dudan dani dadana minal mudni madidan danida. Kita ulangi. Dadi dubad, dadi dubad, dudan dani dadana minal mudni madidan danida danida. Da. Kita berlatih pada kalimat yang sudah disediakan. Kaidahum, kaidahum, muqsadu, afan, muqsadatu, muqsadatu, mu ya hamzah sukun harus al-jahr tidak dialirkan. Afan, harus asyiddah tidak dialirkan suaranya. Muqsadatu, wa'dallahi, wa'dallahi, yudabbiru, yudabbiru, fa'adalak, fa'adalak, tamida bikum, tamida bikum, min ibadihi, min ibadihi, haqqa jihadihi, haqqa jihadihi, yubdi'u wa yu'idu, yubdi'u wa yu'idu, kadihun, kadihun. Ya sahabat, mari kita lanjutkan ke huruf berikutnya yaitu huruf dzal. Huruf dzal dikeluarkan atau diucapkan dengan menempelkan atau menyentuhkan ujung lidah dengan dinding 2 gigi seri bagian atas tanpa desis. Jangan sampai desis ya. Perhatikan ini ada ujung lidah ditempelkan pada 2 gigi seri bagian atas tanpa desis. Za, za, za. Senyum ya. Za. Za memiliki sifat huruf yaitu ada 5 sifat huruf yaitu al-jahr, ar-khawah, al-istifal, al-infitah, kemudian al-ismat. Perhatikan di sini yang perlu kita ingat adalah zal memiliki sifat al-jahr yaitu nafas tidak dialirkan. Kuat ya, tidak dialirkan
tapi ditahan. Tertahan, bukan ditahan ya, tertahan. Kemudian juga ar-rakhawah, bunyi suara dzal itu dialirkan. Dia napas tertahan tapi bunyinya dialirkan. Dza, dzi, dzu, bal. Jadi jangan diputus bal gitu, jangan ya. Kemudian al-istifal dan al-infitah, yaitu singkat kata dzal itu memiliki sifat yang tipis. Jadi jangan dibaca dza gitu ya, itu tebal. Cukup senyum dza. Mari kita berlatih huruf dzal. Dza, dzi, dzu, bal. Dza, dzi, dzu, bal. Perhatikan dzu monyong, indimamus syafatain, monyong. Dza, dzi turunkan rahang, bal dialirkan ya. Ketika berharokat sukun dialihkan karena dzal memiliki sifat ar-rakhawah. Dza, dzi, dzu, bal. Dza, dzi, dzu, bal. Dzu, dzan, dzani, dzazna, minal muzni, madzidzan, dzani, dza. Kita berlatih hadirin. Az-zikri, az-zikri, nadhirun, nadhirun, udhiya, udhiya, madhmuman, madhmuman, fi dhurriyyatihi, fi dhurriyyatihi, tadhkirah, tadhkirah, tadhhabuna, tadhhabuna. Sering kita menjumpai kesalahan di dalam pengucapan huruf dzal, yaitu mengganti huruf dzal menjadi huruf za. A'udzu, a'udzu billah. Sering diucapkan begitu. Padahal itu adalah kesalahan fatal. Mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain adalah kita terjatuh kepada lahnul jali, yaitu kesalahan besar di dalam membaca Al-Quran ya. Jangan sampai kita menukar huruf satu dengan huruf yang lain. Jangan sampai auzu, auzu, tapi a'udzu. Jangan sampai mazmumah tapi mazmumah. Ya, mazmuman, mazmumah. Mari kita lanjutkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf ra. Huruf ra keluar dari ujung lidah, menempel pada gusi, 2 gigi seri atas, sedikit lebih masuk ke punggung lidah dari makhraj nun. Perhatikan ra. Ini ada ujung lidah, kemudian menempel pada gusi 2 gigi seri atas. Ra lebih masuk ke punggungnya, ya, punggung lidah dari makhraj nun, nun dan ra, ya. Ra. Perhatikan huruf ra yaitu memiliki 7 sifat, masya Allah, banyak ya. Yaitu al-jahr, at-tawasut, al-istifal, al-infitah, al-idlaq, kemudian al-inhiraf, kemudian at-takrir. Perhatikan al-jahr tadi sudah kita bahas ya. Ini ada at-tawasut, yaitu bainiyah, antara ya, pertengahan antara sifat syiddah dan rakhawah, yaitu ra, yaitu at-tawasut, pertengahan ya. Yaitu syiddah tidak, tertahan suara tidak, kemudian rakhawah dialirkan suara juga tidak, pertengahan, jadi dialirkan tapi sedikit. Istifal dan infitah berarti ra adalah huruf tipis, kemudian al-idlaq ringan bagi lidah ya ketika mengucapkannya, kemudian al-inhiraf yaitu miring ya, memiringkan atau bergeser ke makhraj lain, al-inhiraf. Kemudian at-takrir yaitu getaran ya, lebih getaran. Ada getaran lebih pada ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra. Kita mulai, kita berlatih huruf ra. Ra, ri, ru, baru. Perhatikan ra, ri, ru, baru. Ketika mengucapkan ra, jangan sampai monyong bibir ya. Ketika mengucapkan huruf ra, jangan sampai monyong bibir. Ra, bibir terbuka. Ra, ri, rahang diturunkan, baru ru, baru monyong bibir ya. Indimamus syafatain ketika domah. Kita berlatih, ambil nafas dulu.
rariru baru, rariru baru, rurarrani rarna minal murni marirarrani ra. Kita berlatih di kalimat yang sudah disediakan. Ruziqna, ruziqna, ara'aita, ara'aita, marid, marid, alladzina kafaru, alladzina kafaru, masruran, masruran, wanhar, wanhar, fir'auna, fir'auna, tarmihim, tarmihim, maqabir, maqabir, mustamir, mustamir, huwal abtar, huwal abtar. Kita lanjutkan sahabat ke huruf berikutnya, yaitu huruf za. Huruf za keluar dengan meletakkan ujung lidah paling depan pada dinding dua gigi seri bagian bawah, sehingga suara keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Perhatikan, sini ada ujung lidah, kemudian ini ada gigi seri bagian bawah. Perhatikan, za, zi, zu, baz, za. Huruf za jangan sampai kita keluar napas berembus terlalu banyak za. Jadi sifat hams, padahal za itu tidak memiliki sifat al-hams, tapi kebalikannya yaitu sifat al-jar. Kemudian za itu ar-rakhawah, dialirkan suaranya terlebih ketika dia berharokat sukun. Za, zi, zu, baz, baz. Jangan sampai baz gitu. Jangan sampai dipotong ya. Kita lanjutkan. Al-infitah dan al-infitah ya. Berarti za adalah huruf-huruf tipis, kemudian al-ismat berat bagi lidah ketika mengeluarkan huruf za. Kemudian as-sofir, ada desisan ya. Sofir itu seperti keluar desis suara unggas ya. Desis, za, zi, zu, baz, baz. Kita berlatih. Za, zi, zu, baz, za, zi, zu, baz. Perhatikan baz dialirkan ya, ar-rakhawah. Za, zi, zu, baz, zuzan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zani, za. Kita ulangi. Zazi, zubaz, zazi, zubaz, zuzan, zani, zazna, minal muzni, mazizan, zani, za. Kita berlatih. Nazi, nazi, afan. Nazidakum, nazidakum, la tuzil, la tuzil, idza zulzilati, idza zulzilati, zuhziha, zuhziha. Perhatikan ha ini tadi udah ya, memiliki sifat ar-rakhawah, dialirkan ketika berharokat sukun. Zuhziha, zuhziha, zukhruf, zukhrufa, zuyyina, zuyyina, la yahzununi, la yahzununi, azwaj, azwaj, faqad faza, faqad faza, tazdari, tazdari, wazdujir, wazdujir. Ya, kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf sin, sa. Huruf sin keluar dengan meletakkan ujung lidah paling depan pada dinding dua gigi seri bagian bawah, sehingga suara keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Perhatikan, ini huruf sin ya, ujung lidah paling depan menempel pada dinding dua gigi seri bagian bawah. Sa, yaitu keluar desis ya. Ada 6 sifat huruf sin, yaitu al-hams, al-hams, kemudian ar-rakhawah, al-istifal, al-infitah, berarti dia tipis,
kemudian al-ismat, kemudian dia as-sofir, ada desis ya. Ada desisan. Suara dialirkan, nafas dialirkan, nafas tidak tertahan, nafas mengalir, dan juga suara juga dialirkan dan ada desis. Itulah keunikan huruf sin, sa. Kita berlatih hadirin. Sa si su bas, sa si su bas, su sa ni sas. Nah, perhatikan. Sanisas dialirkan ya. Sanisas naminal musni masisan sanisa. Masisan sanisa. Kita berlatih. Sa'alaka sa'alaka as-sama'u as-sama' yusabbihna yusabbihna masjidun masjidun alaikum ajran hasanan ajran hasana sijil sijil siru 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 adadas sinina adadas sinina fasihu fasihu suhwilaha afan suhuliha. Ini ada wawu sukun ya, tidak memakai kacamata. Sudah sore pula ya, kita ulangi. Suhuliha lafi khusrin lafi khusrin lafi khusr lafi khusr al-mustaqim al-mustaqim. Kita lanjutkan. Huruf shin, huruf sya dikeluarkan dengan cara mengangkat tengah lidah ke langit-langit, tapi tidak menempel ke langit-langit sehingga makhrajnya tidak tertutup. Sya terangkat tapi tidak menempel ya. Kalau menempel tidak bisa mengucapkan huruf sya. Ini perhatikan tengah lidah ya, terangkat tapi tidak sampai menempel. Ada 6 sifat huruf shin, yaitu al-hams, ar-rakhawah, kemudian al-istifal, kemudian al-infitah, al-ismat, dan at-tafashi. Di sini ada yang baru ya, di huruf huruf shin ya, sya ya, itu at-tafashi, yaitu udara berhembus di dalam mulut ya. Sya, shi, shu, bash. Dia juga al-hams, dialirkan udaranya, kemudian ar-rakhawah dialirkan suaranya. Kita lanjutkan pengucapan huruf sya. Sya, shi, shu, bash, shu, shan, shani, shash, na, minal, mushni, mashi, shan, shani, sha. Kita berarti syakartum, syakartum, fasharrid, fasharrid, fatashabaha, fatashabaha, sya'nihim, sya'nihim, syarab, syarab, syadidun, syadidun, syi'atihi, syi'atihi, syiqaq, syiqaq, al-mu'minina, al-mu'minina, fayakshifu, fayakshifu, kal-farash, kal-farash, syu'aib, syu'aib, syuhumahuma. Ini hak ya, Afan ya. Syuhumahuma, syubbiha, syubbiha. Ha ini ya. Monyong dulu monyong. Syubbiha lahum, syubbiha lahum. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya. Agak sedikit dipercepat ya, mohon maaf. Ini terkait dengan memori. Soalnya pakai handphone ini ngerekamnya. Shad, huruf shad keluar dengan meletakkan ujung lidah depan, ya, ujung lidah paling depan
pada dinding dua gigi seri bagian bawah sehingga suara keluar di antara gigi seri atas dan gigi seri bawah. Perhatikan. So, si, su, bas. Sod ada sifat al-hams, ada 6 sifat huruf ya. Hams, ar-rakhawah dialirkan, al-isti'la tebal, huruf tebal, kullu musta'la al-mufakhamah. Setiap yang al-isti'la adalah tebal. Sod adalah huruf tebal, kemudian juga al-idbaq. Al-idbaq yaitu lidah merapat ke lak-lakan atas. Idbaq tadi dia udah isti'la dan juga tebal. Jadi melebihi ketebalan dari huruf kha ya. So, do, to, zo itu adalah huruf idbaq. Al-ismat ya berat bagi lidah, kemudian as-sofir ada suara desis ya. Kita berlatih huruf sod. So, si, su, bas. Perhatikan ketika huruf so ketika berharokat fa kasroh si ya, perhatikan si. Walaupun di dalam maratibul mufakhamah, di dalam tingkatan-tingkatan ketebalan huruf ketika berharokat fathah dengan dom kasroh itu berbeda, tetapi huruf so karena dia memiliki sifat al-idbaq, maka tetap terbaca si ya. So, si, su, bas. Perhatikan dialirkan ya, rokhawah. So, si, su, bas. Su, san, swani, sos, na, minal, musni, masi, son, swani, so. Saya ulangi lagi. Ini perlu perlu air minum ya, biar tidak kering. Asisten silakan merapat. Kita lanjutkan. So, si, su, bas. So, si, su, bas. Su, san, swani, sos, na. Swani, sos, na. Minal, musni, masi, son, swani, so. Kita berlatih. Solatun, solat, afan bukan tun ya, tun. Ya. Solah, solatun, solah, masabih, fasalli li rabbika, soyasihim, labil mirsad, wa asila. Afan anya enggak tebal ya, hamzahnya tipis tetap. Wa asila, jangan terbawa sod ya. Hamzah wawu tipis, hamzah tipis, sod huruf tebal, isti'la dan idbaq. Wa asila, swinwanun, wa fasilatihi, fasatu besiru, fissur, suhufan, tasuddun. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya, yaitu huruf dad. Huruf dha diucapkan dengan menyentuhkan sisi lidah dengan gigi geraham atas. Salah satu sisi lidah boleh disentuhkan dengan geraham atas atau boleh menyentuhkan dua-duanya, yaitu dua sisi lidah dengan dua geraham atas. Perhatikan, ini huruf sod ya, gambar huruf sod, dua sisi lidah disentuhkan ke geraham, boleh yang dua sisi ya. 6 sifat huruf dad: al-jahr, ar-rakhawah, al-isti'la, al-idbaq, al-ismat dan al-istitalah. Keunikan di dalam huruf dad yaitu ya ar-rakhawah dia dialirkan ketika berharokat dhammah ya, ketika berharokat sukun ya. Kemudian al-isti'la dia mufakhamah ya, tebal, terangkat lidah ketika bunyi dad baru diucapkan baru terangkat lidah baru dad diucapkan. Kemudian al-idbaq ya sama ya, tadi naik menempel ke lak-lakan atas ya, terangkat merapatkan lidah pada lak-lakan atas sama dengan huruf tadi huruf so, do, kemudian to, zo. Kemudian al-ismat, kemudian al-istitalah ini ya. Ada yang
unik di huruf dot yaitu al-istitolah, memanjang. Dia apa namanya huruf dot itu istitolah hanya huruf dot ya. Huruf dot al-istitolah. Kita berlatih pengucapan huruf dot. Ambil napas dulu. Dadidu bad. Dadidu bad. Perhatikan bad dialirkan suaranya ketika sukun. Ar-rakhawah. Dadidu bad. Perhatikan. Do, jangan sampai monyong ya, jangan monyong. Do tidak monyong. Ketika du baru monyong. Dadidu bad. Dani datna minal mutni madidan dhanidha. Saya ulangi. Dadidu bad. Dani datna minal mutni madidan dhanidha. Kita berlatih dhamir, dhamir. Wahina tad'un, wahina tad'un. Ahdarat, ahdarat. Daqat, daqat. Yudhilluna, yudhilluna. Liyudhi'a imanakum. Yahuddu, duriba, duridu. Ad-dur, ad-durru. Wadmum, al-muttar, al-muttarru, al-muttarru, al-muttar. Boleh baca begitu ya. Kita lanjutkan ke huruf tha. Huruf tha diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dari arah punggungnya dengan gusi gigi seri bagian atas. Ini huruf tha ya. Da, ta, to, da, huruf da, jangan sampai da dengan to, kemudian ta, sama makrosnya tetapi sifatnya berbeda. Huruf tha ada 6 sifat: al-jahr, asyiddah, al-isti'la, al-idbaq, al-ismad dan al-qalqalah. Tha, qalqalah ketika berharokat apa namanya sukun. Dia juga al-isti'la ya mufakhamah ya tadi ya, tebal. Kemudian juga al-idbaq, pangkal lidah naik ke lak-lakan atas. Jadi dia ketebalannya ketika kasroh juga tetap dibaca tebal. Kita berlatih. Dhatitu batta. Dhatitu batta. Ti ya. Dhati jangan sampai to, jangan sampai monyong ya. Jangan sampai monyong bibir monyong. Tapi to, at-to, ti, tu. Kalau tu baru monyong. Dhatitu batta. Tutan tana minal muqani matitan tanita. Saya ulangi. Tatitu bata. Tatitu bata. Tutan tana minal muqani matitan tanita. Kita berlatih. Ababila. Tibaqan. Tibaqan, tinan, tinan, tibaqan, tinan, sutihat, sutihat, yabtishu, yabtishu, qati'atun, qati'atun, umtirat, yatufuna, wattur. Al-matlub. Perhatikan qalqalah ya. Al-matlub. Atafa, atafa'aha, atafa'aha, at'amahum, at'amahum, fawasatna, fawasatna. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya yaitu huruf dha. Huruf dha dikeluarkan atau diucapkan dengan menempelkan atau menyentuhkan ujung lidah dengan dinding 2 gigi seri bagian atas tanpa desis. Ini huruf dha ya gambarnya. 5 sifat huruf dha yaitu al-jahr, ar-rakhawah, al-isti'la, al-idbaq dan al-ismad. Perhatikan keunikan ke ciri khasan huruf dha yaitu dia ar-rakhawah dan al-isti'la serta idbaq, sama dengan ya tadi dengan to, dho so dan do ya. Al-istiqla dan al-idbaq, huruf tebal. Bahkan melebihi ketebalan dari huruf al-istiqla yang lain karena dia al-idbaq.
Huruf yang al-itbaq pasti afan. Ketika dia al-itbaq berarti dia pasti al-isti'la. Tetapi setiap al-isti'la tidak pasti al-itbaq. Makanya dha ketika berharokat kasrah dhi ya. Kita baca, kita berlatih. Dha dhi dhu bal. Perhatikan dialirkan. Dha dhi dhu bal. Dhu dha dhani dharna minal mudhni madhi dha dhani dha. Perhatikan dha tidak boleh monyong ya. Kita berlatih. Dhahraka, dhahraka, zahir, zalimina, zalili, alawza, talawza, fadhannu, fadhannu, zihriya, zihriya, al-hafidhina, al-hafidhina, kahashimil muhtadhir, kahashimil muhtadhir, wa huwa kadhim, wa huwa kadhim. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya yaitu huruf a, huruf ain. Huruf ain dikeluarkan dari tenggorokan bagian tengah seperti kita mengucapkan huruf ha. Ini tenggorokan bagian tengah seperti kita mengucapkan huruf ha, a ya. Ada 5 sifat huruf ain, itu al-jahr, at-tawasud, al-istifal, al-infitah dan al-ismat. Huruf ain berarti huruf tipis, kemudian dia tawasud ya, diadakan sedikit, tidak ditahan semuanya suaranya, kemudian tidak nafasnya tertahan. Kita berlatih mengucapkan huruf ain. A'i'uba, a'i'uba, u'an, ani'a'na minal mu'ni ma'i'an, ma'ani'a. Perhatikan tadi ain itu tawasud ya. Tawasud itu bainiyah antara syiddah dan ar-rakhawah. Jadi suara ain ketika berharokat sukun dia itu dialirkan sedikit ya, dialirkan sedikit. Kita ulangi. A'i'uba, u'an, ani'a'na minal mu'ni ma'i'an, ani'a. Kita berlatih. Ajuzun, ajuzun, ajuzun. Perhatikan a ya. Ajuzun, rabbil alamina, rabbil alamina, fab'athu, fab'athu, asaitum, asaitum, sami'un alimun, sami'un alimun. Ya, kita lanjutkan ke huruf gha. Huruf gha dikeluarkan dari pangkal tenggorokan seperti kita mengeluarkan huruf kha, tapi nafas tidak dialirkan ketika huruf ghain diucapkan. Perhatikan ini ya, tenggorokan bagian atas. Kha, gha ya, gha. 5 sifat huruf gha yaitu al-jahr, ar-rakhawah, al-isti'la, al-infitah dan al-ismat. Huruf gha itu ar-rakhawah. Jadi ketika dia berharokat sukun maka dialirkan, kemudian dia isti'la ya huruf tebal, hul musta'la al-mufakhamah. Tapi dia tidak al-idbaq. Makanya ketika dia berharokat kasrah ketebalannya berkurang sangat drastis. Kita lanjutkan. Berlatih mengucapkan huruf gha. Ghairu bal, ghairu bal. Perhatikan dialirkan ya. Bal, jangan bal, jangan dipotong. Gha, mengucapkan huruf gha tidak boleh monyong. Gha enggak boleh, tapi gha terbuka bibirnya. Gha. Ghairu bal, ghairu bal. Bau. Kenapa bau? Karena dia memiliki sifat isti'la. Ghairu bau. Ghuran ghani gharna minal mudhni maghiran ghani gha. Perhatikan di sini. Ghani gharna, ghani gharna minal mudhni maghiran ghani gha. Kita lanjutkan. Berlatih.
ghaibi mafatihul ghaibi mafatihul ghaibi al-ghabirina ghamam ghamam ghadbana asifa ghanimtum ghishawatun rahibuna sahiruna hulaman boleh maunya kalau hu Thomas sih indimam syafatain hulaman faghulibu ghufranaka huruf fa diucapkan dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri atas pada bibir bawah bagian dalam. Fa, fi, fu. Ini apa namanya? Gigi seri atas, kemudian ini bibir bawah bagian dalam. Fa. Ada 5 sifat huruf fa, yaitu al-hams, udara dialirkan, ar-rakhawah, suara juga dialirkan, apalagi ketika sukun. Kemudian al-istifal, al-infitah berarti dia huruf tipis. Al-idlaq mudah bagi lidah ketika mengucapkan huruf fa. Fa fi fu baf perhatikan ar-rakhawah. Fa fi fu baf fu fa fani faf na minal mufni ma fi fa fani fa. Kita ulangi. Fa fi fu baf fa fi fu baf fu fa fani faf na minal mufni ma fi fa fani fa. Kita berlatih. Mufarrituna tafakhur bi rabbil falaq fariidah wal muallafah wastaghfirhu kita baca semuanya fi tabab wa hum kafirun ghafurur rahim furqana fuddilu. Kita lanjut ke huruf berikutnya, yaitu huruf qaf. Huruf qaf diucapkan dengan menyentuhkan pangkal lidah dengan langit-langit bagian belakang, yaitu bagian yang lunak. Ini bagian lunak, langit-langit bagian lunak ya. Disentuhkan oleh pangkal lidah. Huruf qaf memiliki 6 sifat, yaitu al-jahr, asyiddah, al-isti'la, al-infitah, al-ismat dan al-qalqalah. Jahar asyiddah ya. Kemudian juga al-isti'la dia tebal, kullu musta'la al-mufakhamah, tebal setiap yang isti'la, tapi dia tidak idbaq. Jadi ketika dia berharokat kasrah pada marotibul mufakhamah, pada tingkatan ketebalan akan berkurang drastis. Kemudian jika ada qaf juga al-qalqalah, yaitu dipantulkan ketika berharokat sukun. Ko juga tidak monyong ya, tidak ko, tapi ketika berharokat dhammah monyong tu. Perhatikan qalqalah qaniqaqna minal muqani maqiqan qaniqa. Kita berlatih fil qisasi saqiftumuhum wala tasqi mustaqimah qul a'udzu muqsitina ahaqqu mushfiquna syarri ma khalaq
syarri ma khalaq fa aqbarahu taqsyair taqsyair qalqalah ya taqsyair taqsyair. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya yaitu huruf kaf. Huruf kaf diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah pada langit-langit bagian belakang yaitu bagian yang keras yaitu di depan huruf qaf. Tadi huruf qaf apa di sini ini huruf ini bagian yang apa namanya keras ya. Pangkal lidah pada langit-langit bagian belakang huruf qaf. Huruf qaf huruf kaf. Huruf kaf di depan huruf qaf ya. Memiliki sifat al-hams, asyiddah, al-isti'la, al-infitah dan bukan al-isti'la ya, al-infitah. Kaf itu huruf tipis, bukan huruf tebal. Dia memiliki sifat al-hams dan asyiddah. Perhatikan, kayak huruf ta ya. Kaf itu kayak huruf ta. Unik dia. Syiddah tapi hams. Berarti dia ketika berharokat sukun dia harus antri ya. Syiddah dulu baru hams. Ka, ki, ku, bak. Bak. Tampakkan syiddah dulu baru al-hams. Bak. Kita lanjutkan. Kaki kubak. Kaki kubak kuka kanikak naminal mukni makikan kanika. Kita ulangi. Kaki kubak kuka kanikak naminal mukni makikan kanika. Kita berlatih membaca kiramun tazkiratun dzal perhatikan dialirkan ya rokhawah tazkiratun yuzakkikum makinun fakihatu kufuwan misk yudrikhul mautu wa akda aktsaruhum. Perhatikan di sini ketika kaf berharokat sukun bukan qalqalah ya. Bukan qalqalah. Kalau qalqalah itu tapi kaf dulu syiddah dulu baru al-hams. Baru bunyi ditahan tetapi nafas dikeluarkan. Aktsaruhum makdzum. Ya, kita lanjutkan sahabat ke huruf berikutnya yaitu huruf lam. Huruf lam keluar dari ujung dua tepi lidah sampai pada akhir ujung lidah menempel pada gusi dari gigi-gigi bagian atas. Ini perhatikan ujung lidah ya. Tepi ujung lidah menempel pada gusi dari gigi bagian atas. La, li, lu, bal. Insyaallah kalau orang Indonesia tidak mengalami kesulitan ketika mengucapkan huruf L, lam, seperti huruf L. Sifat huruf lam ada 6, al-jahr, at-tawasut, al-istifal, al-infitah, al-idlaq dan al-inhiraf, yaitu al-inhiraf itu dipalingkan ya, dimiringkan, digeser dari makhrajnya, bergeser dari makhrajnya. Kenapa bergeser? Ketika dia berharokat sukun khawatir dia mengalami pantulan, biar tidak memantulkan digeser sedikit. Lalilu bal. Dan lam itu memiliki sifat at-tawasut yaitu seperti huruf ain ya, bainiyah antara syiddah dan rakhawah. Jadi dialirkan sedikit ketika berharokat sukun. Kita berlatih. Lalilu bal. Jangan sampai bal gitu ya, tapi bal dialirkan sedikit. Bal. Tipis tapi huruf lam ya. Lalilu bal lulallani lalna minal mulni malilalani la. Kita ulangi. Lalilu bal lulallani lalna minal mulni malilalani la. Kita berlatih membaca di contoh yang sudah disediakan. Kullama billaili kalla illa ilahu liyuriyakum
liyuriyakum al-ali al-aliyu yulijul laila qalilan alimun khabiran mukhlisina. Ya, kita lanjutkan ke huruf mim. Huruf mim dikeluarkan dari dua bibir, yaitu diucapkan dengan merapatkan kedua bibir. Ma, mi, mu, bam. Seperti kita mengucapkan huruf ba ya. Ba, bi, bu, bab. Huruf mim memiliki 5 sifat ya, sifat huruf, yaitu al-jahr, at-tawasut. Kalau ba itu kan sifatnya di sini syiddah ya, bukan tawasut. Al-istifal, al-infitah dan al-idlaq. Tapi ba memiliki sifat qalqalah, kalau mim tidak qalqalah ya. Berarti mim adalah huruf-huruf tipis ya. Ya, kita berlatih mengucapkan huruf mim. Ma mimu bam, ma mimu bam, mumam mani mamna minal mumni mamimam mani ma. Kita ulangi. Ma mimu bam, ma mimu bam, mumam mani mamna minal mumni mamimam mani ma. Kita berlatih. As-samawatu al-masihu ibnu maryam jami'an yu'minun bismillahi sami'na fa'amu muqtasidah falmudabbirati yatakallamun lilmuttaqina. Ya, harus teliti ya, tulisannya kecil. Kita lanjutkan ke huruf nun. Huruf nun dikeluarkan dengan cara menyentuhkan ujung lidah pada gusi 2 gigi seri atas di antara posisi ro dan lam. 5 sifat huruf nun yaitu al-jahr, at-tawasut, al-istifal, al-infitah dan al-idlaq. Berarti nun memiliki sifat hampir seperti huruf mim ya, yaitu at-tawasut dialihkan sedikit, kemudian juga dia huruf tipis seperti huruf ain juga ya. Kita ini huruf nun makhrajnya seperti ini. Ujung lidah disentuhkan pada gusi 2 gigi seri atas di antara posisi ro dan lam. Kita berlatih. Tarik nafas dulu. Nani nuban nunan naninan minal mumni maninan nanina. Kita ulangi lagi. Nani nuban nunan naninan minal mumni maninan nanina. Sekali lagi. Tapi enggak dapat hadiah piring ya. Nani nuban nunan naninan minal mumni maninan nanina. Kita berlatih. Khazanatuha minal ghaidh waj'alnaha nakir manakibiha zanim bini'mati biyaminihi
Samaniyata ayyam. Samaniyata ayyam. Ni'matin. Ni'matin. Bimajnunah. Bimajnunah. Wa nufur. Wa nufur. Ahsanu amalan. Ahsanu amalan. Ahsanu amala. Ya, kita lanjutkan ke huruf waw. Huruf waw dikeluarkan dari huruf waw dikeluarkan dari dua bibir ini. Menulisnya buah bibir ya. Mohon maaf ini. Tipoh. Huruf waw dikeluarkan dari dua bibir, bukan buah ya. Dikeluarkan dari dua bibir dengan cara memonyongkan. Sehingga ada celah untuk mengalihkan suara. Wah. Dimonyongkan kemudian senyum. Wah. Wah. Senyum. Wah. Wah. Monyongkan dulu ya. Wah. Jangan wah. Wah. Itu enggak monyong. Wah. Jadi yang monyong itu huruf dhammah, huruf berdomah, kemudian huruf waw ya. Wah. Jangan yang tidak monyong dimonyongkan. So, do, to, do. Bi, so, do, to, do gitu ya. Huruf waw ini. Ini bibirnya monyong nih ya, monyong. 5 sifat huruf waw. Al-jahr, ar-rakhawah dialirkan ya ketika dia berharokat sukun. Kemudian al-istifal infitah dia berarti tipis ya, berharokat dia huruf tipis bukan huruf tebal, bukan wa, bi wah. Wah, monyong dulu. Wah ya. Kemudian ismat ya, berat sebutan bagi lidah ketika mengeluarkan huruf waw. Kita berlatih. Ambil napas dulu. Wawi wubau. Wawi wubau. Waw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. Kita ulangi. Wawi wubau. Wawi wubau. Waw wani wawna minal muni mawi waw wani wa. Kita berlatih banyak sekali ini ya. Kita 2 baris saja ya yang dibaca. Yauma yakunu. Yauma yakunu. Awa'auta. Awa'auta. Waqa'a. Ini zo ini tadi ya dialirkan ya. Awa'au. Awa'au. Awa'auta. Waqa'a alaihim. Waqa'a alaihim. Wal asr. Wal asr. Wal asri. Ahadun. Ahadun. Ahad. Awaw wa nasaru. Awaw wa nasaru. Aw wazanuhum. Aw wazanuhum. Ini aw ketemu waw lagi nih tasid ya. Aw wazanuhum. Qawi. Qawi. Aziz. Qawiyun aziz. Qawiyun aziz. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya yaitu huruf H. Huruf H dikeluarkan dari tenggorokan bagian bawah seperti kita mengucapkan huruf hamzah. Ini tenggorokan bawah ya. Di awal pertama kita huruf hamzah. 6 sifat huruf H yaitu al-hams, ar-rakhawah, al-istifal, al-infitah dan al-ismat. Perhatikan, disinilah kita pentingnya mempelajari sifat huruf ya. Di sini keluar huruf yang sama, hamzah dan H. Tapi hamzah itu adalah syiddah, kemudian juga jahr. Tapi ini hams dan rakhawah. Ya, jadi udara dialirkan, nafas dialirkan dan suara juga dialirkan. Tapi H juga sama seperti huruf hamzah yaitu huruf tipis ya. Kita berlatih. Hahi hubah. Hahi hubah. Huhan hanihah na hanihah bukan hah ya. Huhan hanihah na minal muhni mahihan haniha. Ini perlu
pengairan nih. Biar enggak ya. Enggak kering. Kita lanjutkan, kita ulangi. Hahi hubah, hahi hubah, huhan hanihah naminal, huhan hanihah naminal, muhni mahihan haniha. Kita ulangi, tarik nafas dulu yang dalam. Hahi hubah, hahi hubah, huhan hanihah naminal, muhni mahihan haniha, mahihan haniha. Kita baca 2 baris saja ya. Fadharuha, fadharuha, wajahah, wajahah, bijahannam, bijahannam, hadza akbar, hadza akbar, hayhata, hayhata, halaka, halaka, hamana, haman, fil azabil muhin, fil azabil muhin. Kita lanjutkan ke huruf berikutnya, huruf terakhir yaitu huruf ya. Makhraj huruf ya yaitu ketika berharokat dan lin adalah tengah lidah menempel ke langit-langit mulut. Satu makhraj dengan jim dan shin. Di sini disebutkan makhraj ya ketika berharokat dan lin ya, maksudnya kan ada ya yang di awal ya, di huruf alif, ya dan waw yaitu huruf-huruf al-jaufiyah yaitu huruf rongga ya, huruf rongga mulut, huruf madiyah ya, huruf-huruf mad. Nah, kalau di sini ya-nya adalah ya berharokat dan lin. Ya di sini ya, makhrajnya. Kemudian sifatnya ada 5, jahar, ar-rakhawah, perhatikan, rakhawah berarti dia dialirkan suaranya. Kemudian al-istifal, al-infitah berarti dia singkat kata dia huruf tipis. Kita lanjutkan ke latihan huruf ya. Insyaallah huruf ya orang Indonesia terbiasa mengucapkan ya karena sama. Mau kemana? Mau ke warung ya? Iya. Ya yi yu bai. Perhatikan yu ya, monyong. Ya yi yu bai. Yu yai yani yaina minal muini mayi yani ya. Kita lanjutkan ke latihan 2 baris saja ya. Yashfa'u, yashfa'u, yakiduna, yakiduna, yatadarra'una, yatadarra'una, hawiyah, hawiyah, yarkabuna, yarkabun, yarkabun, ya'quba, ya'qub, ya'qub, waliyallahu, waliyallahu, waliyallah, bil ashi, bil ashi. Oke, dilanjutkan saja ya, tanggung ini. Afan, kita lanjutkan saja. Al-'idhama, al-'idham, zuyyina, zuyyin, wasayuhbita, wasayuhbita, wa'uyun, wa'uyun, yubayi'unaka, yubayi'unak, wallahu ghani, wallahu ghani, wa yuthbit aqdamakum, waliyul muttaqin, waliyul muttaqin, waliyul di lam tawasud ya, dialirkan sedikit. Ketika dia lam berharokat sukun. Waliyul muttaqin. Ya, syukron lakum, jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semua di dalam mengikuti video pembelajaran ini, yaitu mengucapkan huruf hijaiyah, mengikuti kaidah makharijul huruf dan sifatul huruf. Kalau berkenan silakan subscribe, like dan share video ini ke saudara-saudara kita terdekat, keluarga kita tercinta, para sahabat kita,
para teman-teman kita, kemudian juga pada kaum muslimin pada umumnya. Terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.